Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya dalam program Sahabat Galilea. Saudara, kekristenan bukan hanya suatu agama, tetapi merupakan hubungan atau pengalaman dengan Tuhan setiap hari. Amin. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena ibadah itu mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup kini, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Saudara bisa lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Nah, tujuan hidup kekristenan bukan hanya masuk surga, saudara. Tetapi dengar baik, kita harus melakukan sesuatu di dunia ini sehingga hidup kita memiliki arti. Baik itu bagi keluarga, diri sendiri, maupun juga bagi orang lain. Yesus mengatakan bahwa setiap orang percaya kepadanya, maka ia telah berpindah dari dalam maut, yaitu kematian, kepada kehidupan yang kekal. Amin. Sudah bisa lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Nah, ada perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen. Kita adalah garam dan terang dunia yang memberikan dampak atau pengaruh bagi dunia sekeliling kita. Kehidupan kekristenan adalah cara hidup sehari-hari. Amin. Nah, apakah kehidupan kekristenan itu? Yang pertama, saudara dengar baik. Kehidupan kekristenan bukanlah penimbunan. Orang-orang dunia berusaha keras untuk memperbanyak kekayaannya sehingga mereka memiliki warisan yang besar ketika meninggal. Itu bukanlah tujuan orang Kristen, saudara. Tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan benar. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memiliki cara hidup memberi sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Sudah boleh lihat dan baca dalam Lukas pasal 6 ayat 30 sampai dengan 36. Apa gunanya memiliki seluruh dunia jika kita kehilangan nyawa? Gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup memberi. Amin. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita menerima. Amin, saudara. Dengan melakukan hal ini, saudara dan saya akan memberkati dunia. Amin. Kalau saudara memberi, maka Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara kekurangan. Karena itu miliki cara hidup ini, ketika saudara memberi, maka berarti saudara menabung di surga. Amin. Yang kedua, kehidupan kekristenan bukanlah reputasi. Orang-orang dunia sering mengejar reputasi. Mereka mau menjadi terkenal dan disanjung banyak orang. Tetapi Yesus mengatakan bahwa siapa mau menjadi yang terbesar, maka ia harus menjadi pelayan. Sudah bisa baca dalam Lukas pasal 22 ayat 24 hingga 26. Kekristenan bukanlah menyenangkan hati manusia, saudara, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kehidupan kekristenan adalah untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, semuanya harus untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Amin. Yang ketiga, kehidupan kekristenan bukanlah sekedar bertahan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa kehidupan orang-orang Kristen akan baik-baik saja. Tetapi sebaliknya, kita mengalami badai, kita mengalami penganiayaan. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Di ayat 33 dikatakan begini, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara di ayat 33.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, janganlah kita khawatir akan masa depan kita. Karena Yesus menjamin kehidupan yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dia berkata, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk itu, saudara dan saya harus meninggalkan kehidupan lama kita yang hanya hidup untuk diri sendiri. Mematikan keinginan-keinginan daging dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kehidupan saudara dan saya akan menggairahkan dan menyenangkan. Amin. Kehidupan kekristenan bukanlah ketiga hal tersebut itu, saudara. Bukanlah penimbunan, bukan reputasi, bukan sekedar bertahan. Kalau begitu, apakah kehidupan kekristenan itu? Saudara, kehidupan kekristenan adalah suatu transformasi. Amin. Transformasi itu artinya perubahan. Kita adalah garam dan terang dunia yang tidak dapat disembunyikan. Demikian yang tertulis dalam khotbah di bukit, ya, Matius pasal 5 di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kehidupan kita harus memberikan dampak atau pengaruh bagi sekeliling kita. Jadilah garam dan terang dunia, maka saudara akan dapat menemukan arti kehidupan kekristenan. Jadikan Yesus menjadi yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyadari kini bahwa kekristenan bukanlah kehidupan untuk menimbun berkat. Kekristenan bukanlah reputasi. Kekristenan bukanlah sekedar bertahan. Tetapi kekristenan adalah transformasi, perubahan. Karena itu kami mau merubah kehidupan kami, cara pandang kami, cara berpikir kami, cara mendengar kami. Sehingga kami menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kami juga selalu mengutamakan Engkau. Kami tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Sebab Engkau menyediakan segala kebutuhan dan keinginan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea. Kesehatan mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan serta finansial mereka pun diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seorang pun dari kami yang sakit-sakitan. Tidak seorang pun dari kami yang kekurangan. Kami semua terpelihara secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.